Piala Dunia Antar Klub 2025 akhirnya masuk ke babak paling ditunggu-tunggu. 4 tim terbaik dari 4 penjuru dunia kini sudah resmi memastikan tempat mereka di semifinal. Tapi, bukan cuma soal siapa yang lolos. Yang lebih menarik adalah, bagaimana perjalanan mereka sampai ke sini, apa yang membuat duel 4 besar kali ini begitu spesial, dan siapa yang paling pantas untuk mengangkat trofi paling bergengsi antar klub dunia. Karena satu hal yang pasti, di ajang ini, cuma ada satu kata, reputasi. Bukan cuma soal piala, bukan cuma soal gengsi, tapi juga soal membuktikan siapa yang benar-benar layak disebut raja sepak bola dunia. Siapa saja yang lolos semifinal? 4 tim kini sudah memastikan langkah mereka ke babak semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025. Mereka adalah: yang pertama, wakil Amerika Selatan, Fluminense dari Brasil. Klub ini berhasil melaju ke 4 besar usai menyingkirkan Al Hilal, raksasa Arab Saudi, dengan skor tipis 2-1. Fluminense tampil mengejutkan sejak fase awal turnamen, dan kini mereka menjadi satu-satunya harapan benua Amerika Selatan untuk merebut gelar juara dunia antar klub. Kemudian ada Chelsea dari Inggris. Sang wakil Eropa ini harus bekerja keras untuk lolos ke semifinal. Mereka berhasil mengalahkan Palmeiras, wakil Brasil lainnya, dengan skor 2-1. Gol Cole Palmer dan sebuah gol bunuh diri dari Weverton memastikan The Blues terus melaju. Lalu ada Paris Saint-Germain. Klub asal Prancis ini menunjukkan kedewasaan permainan yang luar biasa ketika mereka sukses menyingkirkan Bayern Munchen dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini sekaligus jadi sinyal bahwa PSG serius ingin merebut trofi dunia yang selama ini selalu lepas dari genggaman mereka. Dan terakhir, tentu saja, sang spesialis turnamen besar, Real Madrid. Klub raksasa asal Spanyol ini kembali menunjukkan DNA juara mereka saat mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 3-2. Gol-gol dari Gonzalo, Fran Garcia, dan penampilan impresif Kylian Mbappe jadi penentu langkah Madrid ke semifinal. Duel semifinal ini akan digelar di salah satu stadion termegah di Amerika Serikat, MetLife Stadium, New Jersey. Stadion berkapasitas lebih dari 80.000 penonton ini siap menjadi saksi lahirnya 2 finalis Piala Dunia Antar Klub 2025. Jadwalnya adalah sebagai berikut. Pada hari Rabu, 9 Juli 2025 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Fluminense akan berhadapan dengan Chelsea. Ini akan menjadi duel antara kekuatan teknik khas Brasil melawan disiplin dan kekuatan sepak bola Inggris. Kemudian pada hari Kamis, 10 Juli 2025, juga pukul 2 dini hari, Paris Saint-Germain akan bentrok melawan Real Madrid. Pertandingan yang diprediksi bakal jadi final kepagian, mengingat kedua tim ini sama-sama diisi oleh pemain-pemain kelas dunia dan ambisi besar untuk mengukir sejarah. Mari kita bahas duel pertama, Fluminense melawan Chelsea. Di atas kertas, Chelsea memang lebih diunggulkan, mengingat kedalaman skuad, pengalaman di turnamen besar, dan kualitas pemain bintang yang mereka miliki. Namun, jangan remehkan Fluminense. Klub asal Brasil ini dikenal punya talenta-talenta muda yang berbahaya, dan gaya permainan mereka yang cair bisa merepotkan tim sekelas Chelsea. Chelsea sendiri datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Palmeiras. Nama-nama seperti Cole Palmer, Enzo Fernandez, hingga Reece James akan jadi tumpuan utama The Blues untuk menembus pertahanan Fluminense. Sementara di laga kedua, PSG melawan Real Madrid adalah duel yang syarat gengsi. PSG datang ke turnamen ini dengan semangat baru, terutama setelah sukses membungkam Bayern Munchen. Permainan solid, lini tengah yang disiplin, dan pertahanan yang rapat jadi kekuatan utama mereka. Namun, lawan mereka bukan sembarang tim. Real Madrid selalu punya cara untuk menang di turnamen besar. Keberadaan pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Vinicius Junior, hingga Kylian Mbappe yang kini resmi berkostum Madrid membuat Los Blancos menjadi ancaman nyata bagi PSG. Secara mentalitas, Madrid jelas lebih siap. Pengalaman mereka di Liga Champions, di ajang-ajang antar benua, membuat tim ini sangat berbahaya terutama di fase-fase akhir seperti semifinal ini. Perlu diingat bahwa Piala Dunia Antar Klub 2025 menggunakan format baru. Turnamen ini mempertemukan para juara kompetisi antar benua dari musim-musim terakhir, sehingga hanya tim-tim terbaik dan konsisten yang bisa tampil di sini. Artinya, tidak ada lagi istilah tim yang kebetulan lolos atau tim yang sekadar beruntung. Siapapun yang tampil di babak 4 besar ini adalah tim-tim yang telah membuktikan kualitas mereka di kancah domestik maupun internasional. Selain itu, Piala Dunia Antar Klub edisi kali ini juga menjadi bagian dari ekspansi FIFA dalam mempopulerkan sepak bola ke pasar Amerika Utara.
Dengan digelarnya turnamen di Amerika Serikat, ekspektasi terhadap kualitas penyelenggaraan, atmosfer stadion, hingga antusiasme penonton sangat besar. Lalu siapa yang paling berpeluang keluar sebagai juara? Di atas kertas, Real Madrid masih menjadi favorit utama. Mental juara, pengalaman, kedalaman skuad, dan faktor individu seperti Mbappe serta Bellingham membuat Madrid selalu punya kans besar untuk menang. Namun, PSG tidak bisa dipandang remeh. Dengan skuad yang semakin matang dan kepercayaan diri usai mengalahkan Bayern, ini adalah momen yang tepat bagi Les Parisiens untuk membungkam kritik dan mengangkat trofi dunia. Chelsea, meski tampil kurang konsisten di level domestik, tetap berbahaya di turnamen seperti ini. Apalagi, jika mereka mampu menemukan momentum saat melawan Fluminense. Sedangkan Fluminense akan bermain tanpa beban. Status mereka sebagai underdog justru bisa menjadi kekuatan tersendiri. Jika mereka mampu menjaga konsistensi dan bermain lepas, bukan tidak mungkin kejutan besar terjadi. Jadi, pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal keluar sebagai juara dunia antar klub tahun ini? Apakah Real Madrid akan kembali membuktikan diri sebagai raja turnamen besar? Atau PSG akhirnya lepas dari kutukan kegagalan? Mungkin Chelsea yang diam-diam menyiapkan kejutan? Atau justru Fluminense yang membuat dunia terbelalak? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Siapa jagoan kalian? Dan kenapa menurut kalian mereka layak jadi juara? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena setelah semifinal nanti, kita akan bahas finalnya, dramanya, dan semua fakta menarik seputar Piala Dunia antar klub 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dukung sepak bola, karena sepak bola tidak pernah tidur. Sepak bola Indonesia kembali bikin heboh. Di tengah banyaknya turnamen yang terbengkalai, tiba-tiba PSSI justru sibuk mempersiapkan turnamen baru bernama Piala Presiden 2025. Turnamen ini digadang-gadang bakal jadi ajang prestisius. Katanya demi promosi sepak bola tanah air. Tapi publik nggak gampang percaya begitu aja. Banyak yang justru curiga, di balik rencana megah ini, ada kepentingan tersembunyi. Apalagi, nama besar Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, terus dikaitkan dengan ambisi politik menuju Pilpres 2029. Bener nggak sih Piala Presiden ini cuma jadi ladang cuan sekaligus panggung politik? Dan kenapa justru Piala Indonesia dan Liga Putri malah diabaikan? Kita bahas lengkap di video ini. PSSI secara resmi sudah mengumumkan, Piala Presiden 2025 bakal digelar pada bulan Juli. Turnamen ini diisi 4 tim, Persib Bandung, Liga 1 All Stars, klub asal Inggris Oxford United, dan tim kuat Thailand, Port FC. Kalau dilihat sekilas, format ini mirip turnamen pramusim di Eropa. Katanya sih, tujuannya buat promosi Liga 1, meningkatkan kualitas, sekaligus menarik perhatian sponsor internasional. Tapi, di balik itu, banyak yang mulai membaca sinyal lain. Piala Presiden 2025 jelas bawa embel-embel politik. Nama presiden otomatis melekat. Dan kalau sukses besar, siapa yang paling dapat panggung? Erick Thohir. Apalagi, selama ini Erick dikenal jago main di dua ranah, olahraga dan politik.